Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'inu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini di Masjid Al-Tawbah Lapas kelas 2A Gorontalo. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tercurah kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah kepada kita semua hingga di yaumil akhir. Yang terhormat Kasih Binadi Lapas kelas 2A Gorontalo Bapak Haji Kasih Nato Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Harian Badan Taklim Masjid atau Bawah Lapas kelas 2A Gorontalo beserta jajarannya, dan yang kami muliakan Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Yasir Hasan, serta jamaah dari muslimin dimanapun berada. Mari kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Untuk acara pertama, mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Bapak Dada Soaib. Waktu dilepas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dan muslimin dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan kultum singkat dari saudara kita, untuk muslimin dimanapun berada, silakan like and subscribe di channel kami, channel Matoba atau Lapas Pas Doa Gorontalo. Mari kita dengarkan kultum kuliah 7 menit yang akan ditausiahkan oleh saudara kita Muhammad Anwar Latif. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasih Brigadi Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang kami sebut memenuhi Bapak Haji Kasdin atau Sarjana Hukum, yang kami hormati Al-Ustaz penceramah pada sore hari ini, dan yang kami hormati Ketua Badan Takmir Masjid beserta penyerannya dan seluruh hadirin serta pemirsa muslimin yang ada di rumah, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kenikmatan, nikmat telinga dapat mendengar, nikmat mata dapat melihat, nikmat kaki dapat berjalan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Salam serta salam bagi Tuhan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman, Nabi akan membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah membawa seperti yang sekarang ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu bersama, besi itu adalah benda yang kuat. Sekuat-kuatnya besi masih bisa dicairkan oleh api. Dan sekuat-kuatnya api masih bisa dipadamkan oleh air.
dan sekuat-kuatnya air masih bisa ditiup oleh atau dipindahkan oleh angin, dan sekuat-kuatnya angin masih bisa dihalangi oleh gunung. Sekuat-kuatnya gunung, seberapapun banyaknya gunung masih bisa digerak oleh manusia, dan sekuat-kuatnya manusia masih bisa dikalahkan oleh nafsu, dan sekuat-kuatnya nafsu masih bisa dikalahkan oleh iman. Iman yang paling kuat, iman yang paling penting. Maka pada kesempatan kali ini judul hukum saya adalah pentingnya menguatkan iman. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah seorang mukmin biasanya kita mengucapkan doa, Allahumma ja'alna minal mu'minin. Ya Allah, jadikan orang-orang yang kuat imannya. Kita tidak minta harta yang banyak, kita tidak minta uang yang banyak, kita tidak minta cepat beda sampai aja yang banyak tinggi ya. Tapi yang kita minta adalah ya Allah, Allahumma ja'alna minal mu'minin. Ya Allah, buatkanlah iman saya jadikanlah saya orang beriman yang sempurna imannya. Lalu muncul pertanyaan, apa itu iman? Dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili karangan dari Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang dijelaskan, iman itu adalah qaulun bil lisan wa amal bil arkan wa amal bil jannah. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diwujudkan dengan tingkah laku atau kegiatan. Hadirin Allah SWT, maka enam rukun iman ini selain kita ucapkan dengan lisan kita, harus juga kita yakini dengan hati kita, kemudian kita wujudkan dengan kegiatan atau tingkah laku kita. Kalau iman kita kuat, kalau iman kita sempurna, insya Allah semua perintah Allah bisa kita kerjakan, dan semua yang Allah bisa kita tinggalkan. Yang penting imannya kuat, mantap. Yang penting imannya kuat. Maka ketika Allah memerintahkan manusia untuk berpuasa, Allah tidak memulai dengan ya ayyuhan nas. Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Karena tidak semua manusia, tidak seluruh manusia mampu berpuasa, tetapi hanya orang-orang yang beriman yang mampu berpuasa. Puasa bukan masalah besar-besarnya otot, puasa bukan masalah sensasinya fisik, puasa bukan masalah dengan kuat-kuatnya diri kita, tetapi puasa adalah seberapa kuat iman kita. Jika iman kita kuat, jika keyakinan kita kuat akan adanya kebenaran Islam, akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan adanya Rasul Allah, firman-firman Allah. Insya Allah semua yang menjadi perintah Allah bisa kita kerjakan, dan semua yang dilarang Allah bisa kita tinggalkan. Hadirin dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul lagi sebuah pertanyaan, bagaimana cara untuk meningkatkan iman kita? Dalam kitab Risalatul Mu'awwalah dijelaskan ada 3 cara untuk meningkatkan iman kita. Yang pertama, membaca dan menghayati ayat Al-Quran, mengaji. Jadi mengaji ya, membaca Al-Quran. Yang kedua, menghayati ciptaan Allah, atas kekuasaan Allah, memuji Allah. Yang ketiga, yaitu adalah berbuat amal soleh. Inilah cara untuk meningkatkan iman kita. Jadi mudah-mudahan kita yang berpuasa ini membaca Al-Quran. Apalagi dari malam kita sudah melaksanakan tadarus ya, atau khatam bagi warga binaan. Alhamdulillah. Jadi dengan cara ini kita bisa meningkatkan iman kita. Kemudian memuji Allah dan menghayati kebesaran Allah, bahwa Allah itu kuasa, Allah itu maha besar. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita berbuat amal soleh kepada orang lain. Walaupun itu hanya sekedar memudahkan kerikil di jalan raya, merupakan amal ibadah sebesar biji zarah. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saya sudah makmur dari belakang ya. Jadi cukup sekian dulu volume saya singkat ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, yang benar dari Allah, yang salah dari Rasul dan Rasulullah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tausiah dari saudara kita Muhammad Anwar.
pemirsa dan muslimin di mana berada dan para jemaah sekalian, saatnya kita mendengarkan arahan dari Kasih Nadik Lapas kelas 2 Gorontalo yang kami sebut namanya Bapak Haji Kasih Lato Sarjana Hukum. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan nikmat kepada kita sekalian. Dan hari ini kita telah memasuki hari 17 dan insyaallah sedikit waktu lagi kita akan menyelesaikan waktu di hari yang ke-17 insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita saat azan berkumandang, maka kita mempercepat langkah untuk menuju ke masjid ini. Setelah kita berada di masjid ini, kemudian kita mengatur saf untuk pelaksanaan sholat itu sendiri. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Jadi setelah masuk kita sholat sunnah, terus langsung mengatur safnya. Jadi tidak ada lagi yang kemudian datang masih safnya banyak yang dikosong-kosongkan. Sehingga ketika ada yang masuk lagi, itu kemudian terhambat di pintu masjid. Harapan kami seperti itu. Kemudian pada saat pelaksanaan sholatnya itu sendiri, tidak ada lagi kata-kata yang terdengar di belakang. Tidak ada lagi kata-kata satu pun. Yang ada yang kita dengar itu hanyalah kata-kata yang keluar dari imam, yaitu menjaga bagaimana kita tertib ketika berada di masjid. Saya kira mungkin itu saja pesan kami ke jamaah sekalian. Insya Allah ini kita bisa laksanakan seterusnya. Jadi tidak ada lagi kemudian setelah kamar dibuka, pondok dibuka, itu masih ada yang jalan, masih ada lagi yang, karena azan sudah berkumandang, berarti tanda waktu kita sudah mau masuk di sholat. Saya mohon nanti kalau Pak Ustadz mau kasih ceramah di luar ini tidak ada yang bersuara ya. Jadi semua dengar apa yang akan nanti disampaikan oleh beliau sekarang. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir bersama kami, meskipun tentunya sama-sama kita tahu saya saja dari rumah juga datang 4:30. Nyatanya yang Pak Ustadz dari rumah karena Pak Ustadz jauh. Jadi di luar ini kepadatan mulai terjadi, baik dari wilayah jembatan Telaga sampai menuju arah kota. Bahkan yang paling padat di sini adalah dua jembatan, jembatan Ember sama jembatan Siene. Bahkan bisa nanti sampai setengah jam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah dan pemirsa live streaming dimanapun berada, akhirnya kita sampai di acara puncak, yaitu ceramah agama Ramadan yang akan diselesaikan oleh Pak Ustadz Al-Mukarram Bapak Yasir Hasan. Waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Innal hamdalillah nahmaduhu, puji-pujian senantiasa kita panjatkan kepada Allah, wa nastaghfiruhu, pun di dalam pujian tersebut kita selipkan istighfar kita kepada Allah, beristighfar. Dan salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Istighfar. Dan pada litur di hari yang ke-17 ini, sebagian ulama mengatakan ini merupakan bagian daripada litur maghfirah. Potensi ampunan-ampunan Allah akan berikan kepada siapa yang meminta ampun. Wa nasta'inuhu, senantiasa kita minta tolong kepada Allah fi kulli yaumin, setiap hari 5 kali kalau itu sholat wajib, ditambah sholat sunnah 17 rakaat kita mengucapkan iya karena wudu wa iya karena stain. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Kita menyembah Allah dulu baru kita minta tolong kepada Allah. Banyak orang saat apa minta tolong tapi tidak menyembah Allah. Kalimat azan yang sering kita dengarkan setiap hari 7 kali, hayya ala sholat, ingin kita sukses panggilan sholat dulu baru hayya ala sholat. Makna yang tersirat di sini artinya menyembah kita kepada Allah, membuktikan kita kepada Allah, sholat baru kita kedudukan kesucian al-falah. Dan potensi mendapatkan kesuksesan itu adalah paling banyak di bulan Ramadan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan-keburukan kita. Pasti ada keburukan. Wa min sayyiati a'malina, dari perangai-perangai perbuatan kita yang mungkin tidak kita sadar tapi tidak bagus di mata Allah, mungkin di mata orang atau sahabat kita sama di penjara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadhihi ayat, ini ayat sudah populer tentang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kalimat kutiba adalah kalimat yang tercatat, dicatat dan diwajibkan. Kenapa di dalam Ramadan tadi kita dengarkan bicara menyatakan bahwasanya kewajiban puasa itu orang iman. Tapi makna kutiba di sini adalah sesuatu yang berat. Coba kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumul qital. Ketika perintah-perintah yang besar diawali dengan kalimat kutiba, bukan mujibah. Berarti puasa ini Bapak merupakan amalan-amalan berat dan hanya dikhususkan kepada orang-orang pilihan. Dan pilihan itu adalah namanya iman. Maha iman tadi jelaskan. Al-iman wa tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Wal iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal af'al bil af'al, dan dilakukan dengan perbuatan. Dan insya Allah kita ada bagian daripada iman. Yang sama kita hormati beliau Pembina Lapas kelas 2 Bapak Haji Kasdilato, Ketua Kadul Masjid Taubat Bapak Haji Syaiful, serta seluruh jamaah yang ada di sini dan pemirsa yang ada di luar sana. Alhamdulillah ternyata waktu itu berputar begitu cepat. Tidak ada paras sebentar sih. Tidak ada paras. Tidak ada paras. Aminkan saja dulu. Amin. Hati menjadi hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup kan hanya berbalut waktu. Kalau kita sudah tidak ada waktu, maka kita sudah tidak hidup. Dan waktu itulah yang kita maknai namanya al-ajal. Dan ajal itu adalah batas. Batas apa? Antara hidup dan mati. Tapi saya tidak membahas itu. Membahas bagaimana amal-amal kita di Ramadan, apalagi di injury time seperti ini. Momen-momen terakhir.
Hari ini kita sudah memasuki 17 Ramadan. Sebagian ulama mengatakan 17 Ramadan tadi malam itu nuzulul Quran. Meskipun ada yang mengatakan yang namanya nuzulul Quran itu berada pada jatuh pada tanggal 24 Ramadan. Dan ini berdasar inna anzalna fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar, malam-malam yang bahagia. Ini mendapat menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi apapun itu kita tidak usah permasalahkan di perbedaan. Cuma bagaimana ini Al-Quran yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan bulan yang namanya begitu banyak. Hanya satu. Kalau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semua bulan kecuali Ramadan, istilah itu banyak sekali. Ada yang kita dengar merupakan Syahrul Rahmah, bulan di mana kasih sayang Allah turunkan. Ada yang mengatakan Ramadan adalah Syahrul Sabr, bulan di mana kita harus banyak sabar. Ada yang mengatakan Syahrul Imtihan, bulan sebagai ujian. Ada yang mengatakan Syahrul Tahmid sebagai latihan untuk memanajemen waktu. Ada yang mengatakan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Apapun itu, Ramadan merupakan Syahrul Mubarak. Yang jadi pertanyaannya, apa itu Mubarak? Mubarak itu dari kata apa? Barakah itu apa? Ini harus kita cari dari mana. Ketika kita tahu memaknai apa yang namanya berkah, maka selesai ini hidup. Enjoy orang hidup. Mau orang di penjara, mau di luar penjara, akan itu yang hidup itu berkah. Fikul yang setiap hari ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kebaikan ini Pak Bu, bapak-bapak memang sudah pasti ibu-ibu ini menjual di rumah. Jadi perkara berkah ini dimanapun kita bisa menentukan keberkahan. Ziyadatul khair, bahkan saya lihat sebagian ada yang baca Al-Quran luar biasa. Maka bagaimana potensi-potensi yang Allah berikan di dalam Ramadan kita gunakan semaksimal mungkin. Sehingga dia harus katakan dalam redaksi dua hadis, tapi intinya pengampunan Allah. Sama-sama hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Apa boleh katakan? Ternyata di Ramadan itu hadir jamaah yang dimuliakan merupakan potensi-potensi yang Allah akan ampuni terhadap dosa dalam setiap detik, dalam setiap menit, dalam setiap waktu di Ramadannya tempatnya. Dan hadisnya ada dua. Dan saya yakin sebagian kita sudah hafal dulu kapal bahkan sudah mengamalkan. Semoga puasa kita 17 hari yang lalu akan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan ke depan akan diberikan kekuatan sehingga pada potensi satu sama nanti kita berhak mengucapkan satu kalimat yang sering kita dengarkan, minal aidin wal faidin. Saya mau tanya, minal aidin wal faidin itu apa yang berarti? Yang dia cuma mau maafkan batin. Ternyata minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada ketaatan. Ziyadatul bertambah. Maka kita di sini bagaimana kita melakukan kebaikan? Apapun kita niatkan semata-mata karena Allah. Termasuk itu. Perkataan dalam membahas yang seperti tadi, man yang pertama min turul fajr ila ghurubi syamsi, dan itu yang namanya puasa. Mahwasya, mahwasya apa itu puasa? Maka beliau mengatakan asyam asobat al-insan, menahan minal muftariyat, sesuatu yang mendapatkan min turul fajr ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, atau yang sering kita istilahkan mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Ini puasa. Jadi kalau pokoknya kalau belum batok di subuh belum ada, cuma boleh makan ya. Tapi lebih azan yang pas tepat waktu. Kalau sekarang kan azan jam 1 nanti 4:38 ya, berarti menit 37 sebenarnya secara ini masih boleh melakukan proses makan. Cuma semua akan. Jadi gitu kan. Nah, nanti katakan potensi kita mulai dari tulis pas ila rupiah dan terbitnya pada sampai terbenamnya, maka harus katakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa dari kalian yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman keyakinan yang tinggi, wa ihtisaban mengharap semata-mata, ihtisaban mengharap semata-mata
potensinya gubrik pada bencana akan diampuni semua kesalahan dosa-dosa secara kasat mata. Secara mata zahir, mohon maaf, orang di penjara itu dicap tidak bagus, tetapi sebenarnya di mata Allah tidak. Ya sekali lagi, secara zahir masuk penjara tidak. Belum tentu hadirin, belum tentu orang yang dimati lebih mulia daripada yang ada di sini. Dan ini dikuatkan oleh Umar bin Khattab dalam satu kitab Nasahul Ibad tentang nasihat ahli ibadah. Apa dikatakan Umar bin Khattab? Di antaranya adalah Inna Allah katama syittatan fi syittatini. Sesungguhnya Allah itu merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. Di antaranya adalah katama awliya bima nas. Allah itu merahasiakan siapa yang menjadi Allah yang Allah cinta di antara kita semua. Artinya apa? Tidak bisa orang pandang penting orang. Bisa jadi bapak-bapak di sini lebih mulia daripada saya. Bisa jadi bapak-bapak lebih mulia daripada Pak Lurah, daripada Pak Camat, daripada Bupati, daripada Gubernur, daripada Menteri, dan bahkan saya berproses bisa jadi lebih mulia di mata Allah. Karena Allah kan melihat hati. Maka tidak bisa bersaksi. Bulan Ramadan tempatnya momentum untuk kita ditakut kepada Allah. Bil istighfar dan pada istighfar kepada Allah. Apalagi itu sudah masuk bulan akhir kita. Tidak terasa, Hans harus katakan, kalau ja'akum Ramadan, sahabat, telah datang kepada kalian Ramadan. Apa itu Ramadan? Syahrul mubarakun, bulan yang dapat berkah. Iftaru alaikum syamah, diwajibkan puasa di dalamnya. Jadi puasa ini dari fajar sampai menjelang maghrib. Puasa itu bukan apa? Kita sudah dengarkan sedikit tahap dari Al-Quran, la'alla kita suka menjadi orang takwa. Nah, takwa ini harus kita cari di arti apa? Tertanya makna takwa yang kita pahami bersama adalah bagaimana kita melakukan semua perintah-perintah Allah dengan memaksimalkannya. Sekali lagi saya kata, takwa ini Bapak merupakan potensi amal-amal yang harus kita pasarkan semaksimal mungkin, tapi semampu kita. Kalau ada orang sholat tidak bisa berdiri, kalau tidak bisa berbaring, kalau tidak bisa berbaring dengan isyarat, kalau tidak bisa isyarat ya di sholat isyarat. Tapi tentang an-nahy tentang larangan tidak ada perubahan, harus tinggalkan, tidak ada pelan-pelan. Ramadan mengajarkan kita. Ramadan ini peluang kita melakukan kebaikan sangat mudah sekali dan didukung. Kenapa? Karena harus mengatakan tuftahu fi abwaab as-sama', biasa dikatakan tuftahu fi abwaab al-jannah, dibuka pada Ramadan itu pintu-pintu langit dibuka. Hadis yang mengatakan pintu surga dibuka, sehingga tidak heran ketika Ramadan, khususnya kalau Ramadan, perasaan tidak ada perasaan mandi, tidak tiba saja perasaan mandi tidak ada. Yang tadi tidak pakai peci tiba-tiba sudah jadi ustaz di awal-awal Ramadan ini. Kenapa? Sebagaimana mengatakan begini, asyar Ramadan awalnya rahmat. Ramadan itu kan awalnya rahmat, kasih sayang Allah, semua berkah. Bahkan orang-orang yang tidak biasa melakukan kebaikan, sudah melakukan kebaikan di awal. Potensi yang kedua adalah al-maghfirah, itu wa'usatuhu pertengahannya, dan ini kita berada dalam hari. Maka yakinilah orang yang masih berpuasa di 10 hari pertengahan ini berarti yang sudah mendapat ampunan Allah. Insya Allah, amin. Yang kedua tentang hadis yang saya sampaikan, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam pada bulan Ramadan, mendirikan ini para mufassir mengatakan adalah sholat tarawih. Mau sholat 8 silakan, 23 tidak apa-apa, kan cuma sunnah ini. Karena kita memperbankan yang sunnah, tapi bisa tidak bersamaan. Ada yang begitu, ada yang begitu. Jadi dia sholat lambat,
Kalau sholat tarawih dia bisa, padahal yang wajib bisa. Ada juga satu hukum sunnah yang namanya sunnah rawatib. Ba'diyah wa qabliyah. Ringkas karena waktu sudah mepet, tinggal 10 menit lagi kalau semua buka. Qabliyah bahwa 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ini saya katakan bisa. Bapak-bapak kan di sini seperti wajib kalau sudah tarawih. Ketika sudah salam sudah sholat isya, kemudian baca berdoa. Sebagian mungkin kan ada tidak sholat tarawih, ada sebagian tidak. Justru banyak orang menghentikan sholat tarawih. Padahal secara tingkatan hukum lebih kuat rawatib daripada hukum sholat tarawih. Meskipun sholat tarawih hanya kita dapatkan di bulan Ramadan, tetapi posisi kejantannya lebih besar ba'da isya. 2 rakaat isya itu bisa lebih tinggi daripada 8 rakaat ataupun 2 rakaat. Jadi artinya apa? Jangan sampai menafsirkan bahwasanya kalau bisa jangan tinggalkan ba'da isya. Karena itu merupakan sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkadah, yang hampir diwajibkan. Dan ketika Ramadan tiba, kata Nabi, wajib menunggu pihak wabah kahin, ditutup pintu-pintu neraka. Setiap amal-amal hamba pada bulan Ramadan itu amal wajib akan dilipat dan akan menjadi 70 bahkan sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Maka pokoknya sholat wajib. Di bulan Ramadan ini yang wajib dijaga, yang sunnah diperbanyak, yang makruh dihindari, yang haram ditinggalkan. Itu kunci. Kalau suka sukses di Ramadan, yang wajib dijaga artinya sholat 5 waktu, yang sunnah diperbanyak. Kemudian yang makruh kalau bisa dihindari, yang haram tinggalkan. Jadi itu ada kunci kalau suka jadi bagus, jaga itu sholat 5 waktu. Minimal sholat, kalau memang terus sholat sunnah juga bisa mungkin sholat 5 waktu yang sampai orang cuma buat puasa tapi menafikan rukun yang kedua tentang sholat. Rukun ini kan sesuatu yang menyatakan keislaman yang benar ketika orang melaksanakan rukun. Sementara rukun Islam itu ada di syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji ini kan ada kewajiban juga hanya orang tertentu, tapi yang namanya sholat, apalagi puasa juga diwajibkan kepada orang yang ada iman. Bapak Ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa fihi lailatul khairun alfi syahr, dan di dalam Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kan secara kalkulasinya sekitar 83 tahun, 3 bulan lah. Dan rata-rata di sini ada yang 80 tahun di sini. Sejarah. Jarang sekali kita umur 80 tahun, sudah jarang, meskipun antar juga sedikit. Artinya apa? Potensi kita mendapatkan amal kebaikan selama 1000 bulan ketika kita mendapat kebaikan. Dan itu kebiasaan Rasulullah itu ketika menjelang 10 hari terakhir itu melakukan al-i'tikaf, berdiam diri di masjid, di masjid. Kalau perempuan di rumah tidak apa-apa, tapi kalau laki-laki harus di masjid. Kalaupun tidak bisa di masjid itu di tempat kita masing-masing. Tapi ketika umpamanya ada yang cuma di dalam kamar, dia tidak mendapatkan keberkahan i'tikaf. Kalau di masjid tidak dapat keberkahan i'tikaf. Maka bagaimana di Ramadan ini kita rakyat usahakan orang melakukan amal cerdas di Ramadan. Bagaimana contohnya? Contoh, sahabat orang membangunkan, ya kan? Nah, ketika kita lakukan sholat maghrib, sholat isya, sholat sunnah, kita niatkan dua niat. Yang pertama orang niat sholat isya atau sholat maghrib atau sholat yang wajib, kemudian orang niat i'tikaf. Maka dapat 2 pahala. Padahal satu pekerjaan yang sama. Bukan sholat itu. Nawaitu i'tikaf di hadal masjid, ma'lum tufihi atau masa bersekolah. Ya Allah, aku berniat i'tikaf di masjid ini selama di dalamnya karena engkau ya Allah. Mendapat 2 pahala orang sholat jamaah dan itu pahala i'tikaf. Perbanyak itu harap. Dan ini yang namanya sunnah. Apa pertanyaan? Terakhir, pesan Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 53 ini menjadi kesan bagi kita suara 12. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah hamba-hambaku. Betapa agungnya sifat Allah.
orang yang berdosa saja masih dipanggil hamba. Hamba itu kalimat panggilan cinta kepada seseorang. Kul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, tidak boleh memutus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, aku Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafur, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengasih dan juga Maha Pengampun juga. Jadi Ramadan adalah momen kita untuk minta ampun kepada Allah SWT. Dosa-dosa kita semoga diampuni Allah SWT. Permasalahan kita semoga diberikan solusi, dan insya Allah bagi siapapun yang sebentar lagi akan menikmati dunia luar sana pada ini, semoga Allah berikan keteguhan di dalam melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang dikatakan Nabi terakhir, jadi ada 3 yang istijabah di waktu puasa. Yang pertama, indah suhur, ketika waktu suhur. Jadi banyak banget itu. Dan doa yang kedua yang kita sudah dengarkan di radio, yang diajarkan oleh Siti Aisyah dan dikatakan oleh Nabi itu 2 permohonan dan 2 perlindungan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Lagi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Ini doa-doa yang ketika orang menjarak sama pun begitu menjarak muka seperti ini dijawab. Kemudian setelah menikmati makanan itu yang dijawab. Jadi ketika orang akan berbuka sebentar, fokus pada makanan masalah, itu orang berdoa. Pokoknya doa apapun yang terbaik orang kita doa. Ya biasa sering kecolongan ketika akan berbuka, setelah supaya menu. Lagi kata-kata terus menunggu ayam atau es campur supaya sudah perlu doa. Dan itu sering. Jadi doa itu dijawab. Semoga Allah mudahkan para bersama semua pada waktu sahur, pada waktu menjelang buka, dan pada waktu sahur berbuka. Terakhir, sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah, semoga puasa kita diterima Allah SWT, dan kemudahan dan ketaatan akan diberikan senantiasa untuk kita semua. Ala hadhihi wa niyatul salihah, syai'ul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassurana wa tadarruana wa ta'awuna wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rahmatukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ceramah agama yang dibawakan oleh Bapak Yasir Hasan sekaligus menutup acara ceramah sore hari ini. Dan kini kita bergabung bersama Radio Republik Indonesia Gorontalo untuk menanti berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.